Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tarwe. Gimana teman-teman persiapannya? Pasti kalian mempersiapkan lebih mantap ya. Jangan lupa berdoa, minta restu ke orang tua, kemudian memperbanyak hal-hal baik seperti itu ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan bahas soal SKB tentang PWS KIA dan cara menghitung sasaran program KIA sesuai kisi-kisi Permen PAN-RB 2021. Karena tidak untuk kemungkinan teman-teman tentang cara menghitung sasaran, kemudian tentang PWS KIA ini keluar ya tahun ini. Karena tahun-tahun kemarin menurut FR PWS KIA ini keluar begitu ya. Sebelum kita bahas soalnya teman-teman, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya, sebagai bentuk support kalian kepada kita semua, sehingga kita bisa semangat lagi membuat video-video bermanfaat selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung bahas soalnya. Pemantauan wilayah setempat PWS KIA merupakan A. Alat untuk memantau kesejahteraan ibu, B. Alat untuk memantau kinerja puskesmas, C. Alat untuk memantau kesejahteraan anak, D. Alat untuk memantau kegiatan rutin, atau E. Alat untuk memantau cakupan pelayanan kesehatan. Jawabannya adalah E. PWS KIA adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan program KIA di suatu wilayah kerja secara terus-menerus sehingga dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Berikut ini yang merupakan tujuan dari PWS KIA adalah memantau cak KIA, B. Merencanakan tindak lanjut, C. Menentukan urutan prioritas masalah, D. Menilai kesenjangan target yang ditetapkan, atau E. Meningkatkan jangkauan dana mutu pelayanan wilayah kerja. Jawabannya adalah E. Meningkatkan jangkauan dana mutu pelayanan wilayah kerja. Tujuan PWS KIA adalah memantau derajat kesehatan ibu dan anak di wilayah tersebut dan meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kerja tersebut. Manakah yang bukan merupakan prinsip pengelolaan program KIA? A. Peningkatan kadar kesehatan, B. Peningkatan pelayanan neonatal yang bermutu, C. Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga profesional, D. Peningkatan pelayanan antenatal di semua fasilitas kesehatan, atau D. Deteksi dini ibu hamil oleh tenaga kesehatan dan masyarakat. Jawabannya adalah A ya teman-teman, peningkatan kadar kesehatan ya ini. Jangan lupa ya, di sini ada pertanyaan yang mengatakan bukan. Jadi B, C, D, E ini adalah merupakan prinsip pengelolaan program KIA. Program PWS KIA dikelola dengan menjalankan beberapa prinsip, diantaranya meningkatkan pelayanan antenatal di semua fasilitas kesehatan, meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga profesional, mendeteksi dini ibu hamil beresiko oleh tenaga kesehatan dan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan neonatal yang bermutu. Berikut ini yang bukan merupakan batasan dan indikator pemantauan PWS KIA adalah A. Cakupan KB, B. Cakupan akses, C. Kunjungan neonatal, D. Penjaringan atau deteksi dini, atau E. Kunjungan ibu hamil K1. Jawabannya adalah A. Cakupan KB. Yang ini ya, jangan lupa ya, soalnya dibaca dengan baik nih, yang bukan merupakan batasan. Jadi B, C, D, E adalah batasan dan indikator pemantauan PWS KIA. Pada program PWS KIA, beberapa indikator dibuat dan diberi batasan dalam menjalankannya, antara lain penjaringan atau deteksi dini, kunjungan neonatal, dan cakupan akses. Data PWS KIA diperoleh dari sumber berikut kecuali A. Laporan persalinan, B. Laporan BPS, RB, dan RS, register kohort ibu dan bayi, laporan dari dinas kesehatan, E. Laporan dari fasilitas di wilayah puskesmas. Jawabannya adalah D. Laporan dari dinas kesehatan ya. Di sini ada kecuali ya teman-teman. Jadi laporan persalinan, laporan BPS, RPRS, register kohort ibu dan bayi, kemudian laporan dari fasilitas di wilayah puskesmas atau jajaran puskesmas ini adalah data PWS KIA yang dapat
didapatkan atau bersumber dari laporan-laporan yang tadi itu. PWSKIA berisi data yang diperoleh dari beberapa komponen laporan seperti register kode ibu dan bayi, laporan persalinan, laporan BPS, RB, rumah sakit, laporan dari fasilitas wilayah puskesmas atau jajaran-jajaran puskesmas seperti itu ya, seperti klinik seperti itu. Oke. Pembuatan grafik PWSKIA berdasarkan urutan sebagai berikut. A. Pengumpulan data, kemudian pengolahan, kemudian gambar grafik. B. Pengolahan data, kemudian pengolahan, kemudian analisis analisis data, kemudian grafik. C. Pengolahan data, analisis data, gambar grafik, kemudian tindak lanjut. D. Pengumpulan data, analisis, rencana tindak lanjut, kemudian grafik. E. Pengolahan data, kemudian penggambaran analisis grafik, kemudian tindak lanjut. Jawabannya adalah E, yaitu pengolahan data, kemudian penggambaran analisis grafik, kemudian tindak lanjut. PWSKIA disajikan dalam bentuk grafik yang tentu saja dalam pembuatannya meliputi tahap-tahap yang perlu dilakukan secara sistematis, yaitu data yang sudah terkumpul diolah lalu dibuat gambaran, kemudian dianalisis dan lalu ditindaklanjuti. Data sasaran PWSKIA adalah sebagai berikut kecuali A. Seluruh bayi, B. Seluruh neonatus, C. Seluruh ibu hamil, D. Seluruh ibu bersalin, atau E. Seluruh tenaga kesehatan. Jawabannya adalah E. Seluruh tenaga kesehatan ya. Di sini sudah disebutkan ya kecuali ya. Jadi ibu hamil, bersalin, neonatus, bayi adalah sasaran PWSKIA. Ya, kita bahas ya. Grafik PWSKIA dapat dianalisis dan ditindaklanjuti dengan beberapa data yang didapatkan dari seluruh bayi, ibu hamil, ibu bersalin, dan neonatus. Data pelayanan PWSKIA didapatkan dari hal-hal berikut kecuali jumlah K1, jumlah K4, jumlah ibu hamil resiko dirujuk, jumlah bayi yang dilayani tenaga kesehatan, atau jumlah kader yang ada di wilayah setempat. Jawabannya adalah E. Jumlah kader yang ada di wilayah setempat ini teman-teman, kecuali. Dalam pelayanan PWSKIA, hal-hal yang dapat dimasukkan ke dalam data adalah kunjungan dari K1, K4, jumlah ibu hamil dengan resti yang dirujuk, dan jumlah bayi yang dilayani tenaga kesehatan. Manakah urutan yang benar dari proses penerapan PWSKIA? A. Persiapan pelaksanaan pelaporan, B. Persiapan pemantauan pelaporan, C. Persiapan pemantauan pelaksanaan pelaporan, D. Persiapan pelaporan pemantauan pelaporan, atau E. Persiapan pelaksanaan pemantauan pelaporan. Jawabannya adalah E, yaitu persiapan, kemudian pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan. Dalam pelaksanaan PWSKIA, beberapa proses yang harus dilalui adalah melakukan persiapan, kemudian melaksanakannya, kemudian memantau pelaksanaannya, dan selanjutnya membuat laporan. Perhitungan formulasi ibu hamil resiko tinggi adalah 10 kali sasaran ibu hamil, B. 20 kali sasaran ibu hamil, C. 30 kali sasaran ibu hamil, D. 40% kali sasaran ibu hamil, E. 50% sasaran ibu hamil. Jawabannya adalah B. Ibu hamil dikatakan resti apabila dalam pemantauan didapatkan 20% dari sasaran ibu hamil adalah resti. Ya, selanjutnya kita akan bahas rumus menghitung sasaran program KIA ya teman-teman. Di sini sudah ada rumus ya teman-teman. Sudah ada rumusnya semua, dari mulai ibu hamil, ibu bersalin, balita, bayi, wus, apras, anak sekolah, remaja, usila, neonatal resti, ibu hamil resti ya. Ini adalah rumusnya ya teman-teman. Seperti 1,10 kali CBR kali jumlah penduduk. CBR ini adalah crowd birth rate, yaitu angka kelahiran kasar ya. Tujuan CBR ini teman-teman ya, untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Nah, ini adalah rumusnya teman-teman, bisa kalian screenshot, dibaca-baca ya, karena orang yang membaca itu lebih familiar daripada orang yang tidak pernah menjumpai atau membaca hal-hal seperti ini ya teman-teman ya. Nggak perlu dihafal sih sebenarnya, difahami saja nih depan-depan, kan agak
mirip-mirip nih ya kan, ada CPR-nya, ada jumlah penduduknya, ada yang seperti neonatal resti 15% sasaran ibu hamil. Nah, kita selanjutnya akan mensimulasi cara menghitungnya gimana sih, seperti itu ya. Oke. Ya, contoh ya. Diketahui CPR-nya 21,5 ya. Desa A, B, C, D, E ya teman-teman. Kita langsung, ini bisa dibaca teman-teman ya. Misalnya desa A 1,10 kali CBR-nya 21,5 kali jumlah penduduknya 1544, hasilnya 36,515 dibulatkan menjadi 37 ya. Desa B sama ya teman-teman, seperti ini 1,10 kali CBR-nya 21,5 kali jumlah penduduknya dibulatkan menjadi 18 ya teman-teman. Kemudian langsung saja ke totalnya, yaitu caranya 1,10 kali 21,5 kali 4.000 yang di jumlah penduduknya 4.270 dihasilkan 100,985,5 dibulatkan menjadi 101 ya. Ini adalah sasaran per desa teman-teman, 37, 18, 21 sasaran ibu hamil per desa. Kemudian yang total ini adalah sasaran ibu hamil per puskesmas ya teman-teman ya. Ini kita contohkan di puskesmas ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya sudah ya teman-teman, ternyata terakhir, maaf ya. Jadi sama ya teman-teman rumusnya. Kalau kalian mencari misalnya ibu bersalin juga begitu, 1,05 kali CBR-nya misalnya 21,5 kali jumlah penduduknya 1000 misalnya, didapatkan berapa. Itu misalnya kita umpamakan puskesmas, jadi hasilnya nanti itu adalah sasaran ibu bersalin, seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kenapa kok dibulatkan? Maaf. Nah, kalau prinsip kami, kalau sudah 36,5, kalau di atas 5 atau di atas 5 ya teman ya, itu dibulatkan menjadi satu angka di depannya atau di mukanya ya, seperti itu teman-teman. Oke, semoga cukup jelas, karena saya berusaha untuk sesingkat mungkin ya teman merangkumnya supaya kalian paham, jadi tidak bulat ya. Teman-teman, demikian soal-soal atau yang bisa saya sharingkan ke teman-teman, semoga bermanfaat. Ini saya ada rekomendasi nih teman-teman, sahabat CPNS. Di sini adalah forum atau tempat belajar kalian terlengkap, ada materinya, ada Zoom, nanti kalian juga bisa bergabung di suatu grup juga, ada latihan soal, tryoutnya, sistemnya sudah seperti CAT ya teman-teman. Nah, kalian kalau berminat di sahabat CPNS ini, kalian bisa menggunakan referral saya teman-teman, maaf ya, supaya kalian dapat potongan. Oke, demikian dari saya. Jangan lupa like, share teman-teman, kemudian komen ya, dan like. Semoga ini bermanfaat dan selamat bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.